Dapat kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Duta Teknologi Jawa Tengah 2021 Ibu Anita Sukarini. Yang terhormat narasumber berbagi praktik baik hari ini dan semua peserta webinar hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, untuk kehadirannya dan menyempatkan waktunya hari ini. Sebelum ke berbagi praktik pembelajaran, ada sambutan dari Ibu Anita Sukarini. Kami persilahkan. Oke, suara saya masuk, Bu Ruli. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan ya Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan juga selamat hari Sabtu ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah Bapak Ibu dengan prestasi terbaik ya Bapak Ibu dari seluruh peserta pembatik tahun 2023 ya. Namun tidak berarti Bapak Ibu yang lainnya tidak hebat, tapi memang hanya 31 ya Bapak dan Ibu ya, harusnya 30 besar, tapi karena ada yang mungkin nilainya sama jadi bonus ya 31. Ya Pak Ahmad Husaini dari Grobogan ya, dari Kabupaten Grobogan Purwodadi ya. Ibu Komariah dari Tegal ya, kabupaten apa kota ini Bu? Kabupaten Ibu. Oh Kabupaten Tegal, selamat ya berarti. Kalian Bu Ruli Saraswati dari Bluro ya. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Ini semangat hari Sabtu ya. Kalau di tempat saya hari Sabtu kebetulan hari libur ya. Hampir seluruh satuan pendidikan di Kota Surakarta itu kalau hari Sabtu libur Bapak dan Ibu. Tapi memang ada beberapa kabupaten kota yang memang masih 6 hari kerja. Nah ini Bapak Ibu posisinya apakah sedang liburan atau memang masih kerja ya di hari Sabtu ya ini? Masih kerja ya. Masih kerja, masih hari kerja ya. Cuma kalau Sabtu mungkin tidak full ya Bapak Ibu ya harinya. Oke, saya ucapkan selamat ya sekali lagi untuk Bapak Ahmad, Bu Komariah dan Bu Ruli. Mungkin Bapak Ibu di sini apakah ada yang pernah mengikuti pembatik sebelumnya? Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom komentar. Ya, bisa cek komen-komen di kolom komentar Bapak dan Ibu. Ya, apakah ada yang pernah mengikuti? Oke, Pak Waloyo belum. Mungkin tahun depan ya Pak Waloyo ya. Kalau yang sudah pernah mengikuti, monggo yang lainnya boleh diketik Bapak dan Ibu ya. Ini dari kabupaten dan kota mana saja ya Bapak dan Ibu ya di sini. Kalau dari Bapak Ibu sahabat teknologi ya, sahabat teknologi itu adalah panggilan untuk sebenarnya untuk semua Bapak Ibu yang memanfaatkan teknologi ya. Itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada Bapak Ibu yang mengikuti pembatik atau yang masuk ke level 4 atau 31 besar saja sih sebenarnya. Tapi ini kita supaya lebih ada branding ya dan kita juga tahu oh kalau sahabat teknologi berarti ini hubungannya sama pembatik kan begitu Bapak dan Ibu ya. Perkenalkan saya tadi belum perkenalan diri ya. Saya Anita Sukarini, saya dari kota Surakarta. Ada yang dari Surakarta Bapak dan Ibu? Saya kerjanya di Surakarta ya secara satu cabin Bu. Saya suka. Oh nggih. Oh nggih Pak Waloyo nggih. Oke. Sukoharjonya mana Pak ini Pak? Sukoharjonya SMK 3 Bu. SMK 3? Yeah. Oh itu di mana ya Pak ya? Selatan Solo Baru.
Oh, berarti tidak terlalu jauh ya dengan Surakarta. Oke, ada Bu Desi dari Demak. Moga Bapak Ibu lainnya juga bisa saling berkenalan nih dari mana saja, nggih. Nah, tapi saya aslinya Wonogiri, Bapak dan Ibu ya. Cuma kerjanya memang di Surakarta, begitu. Nah, alhamdulillah ini tahun 2021 saya ikut pembatik itu waktu itu karena pandemi Bapak Ibu ya. Tahun 2020 pandemi jadi masih apa ya, banyak kegiatan yang kosong seperti itu karena siswa-siswi di rumah semuanya. Jadi untuk sekolah saya, untuk gurunya tetap masuk ya walaupun dibatasi waktunya tidak full seperti biasanya. Jadi waktu itu ada program pembatik langsung cobalah ikut daftar ya tahun 2020. Kemudian tidak disangka levelnya kan leveling ya Bapak dan Ibu ya untuk pembatik itu sistemnya leveling. Jadi mulai dari level 1 itu adalah literasi. Kemudian yang lolos level 1 nanti akan mengikuti level 2. Nah, level 2 ini sudah agak beda. Kalau level 1 untuk menentukan kelulusan hanya dengan tes ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk level 2 itu nanti ada tes dan juga ada tugas yang harus diselesaikan ya. Kemudian alhamdulillah lulus lagi di level 2, lanjut ke level 3, mendaftar ke level 3, kemudian mengerjakan tugas juga dan mengerjakan ujian juga. Alhamdulillah lagi lolos Bapak Ibu sampai ke level 4. Nah, level 4 ini memang untung-untungan juga ya Bapak dan Ibu ya. Ya ada pengaruh dari usaha tapi juga ada keberuntungan juga. Jadi waktu itu memang yang diambil hanya 30 besar dan saya memang karena pertama kali mengikuti ya tidak apa ya, tidak terfikir untuk bisa masuk ke level 4 tahun 2020 itu. Karena waktu itu saya belum berpengalaman juga ya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan daring ini. Sehingga ya ikuti aja alurnya, tapi ternyata rezekinya untuk masuk ke level 4 ya Bapak dan Ibu, banyak manfaat yang diperoleh walaupun memang capek ya Pak Ahmad, Bu Komaria, dan Bu Ruli. Mungkin juga ada Bapak Ibu sahabat TKP lain yang ikut bergabung di sini tadi. Ya, memang. Ada Bu Retno Nur Syamsu juga ini rekan saya di 2020. Ya, terciduk ini Bu Retno ya. Iya, iya Bu. Nah, Ada di sesama sini. pejuang 2020 waktu itu Bapak dan Ibu ya, ikut pembatik. Iya. Kemudian dari nggih, selamat datang Bu Retno. Dari 30 besar diambil 5 besar Bapak dan Ibu, alhamdulillah masuk wawancara dan mengerjakan tugas. 5 besar itu sudah calon duta ya, duta rumah belajar waktu itu Bapak dan Ibu ya. Karena waktu itu kita masih konsennya ke rumah belajar, ke aplikasi rumah belajar. Tapi memang belum rezekinya di tahun 2020 saya belum terpilih ya untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, tahun depannya saya ikut lagi nih, tapi Bu Retno udah nggak ada, nggak ikut lagi, sibuk dengan guru penggerak. Ya, dan beberapa juga rekan ada yang mengulangi lagi, ada juga yang konsen ke yang lainnya ya Bapak dan Ibu ya. Ya alhamdulillah diikuti sampai 5 besar lagi, sampai ternyata memang ya rezekinya Bapak dan Ibu ya, karena ya mau tidak mau hanya satu yang diambil per provinsinya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bonus saja dan sebenarnya yang penting itu adalah insight dan pengalaman ketika mengikuti semua prosesnya dari level 1 sampai level 4 Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada juga Bapak Ibu yang mengikuti pembatik itu sampai beberapa kali ya. Pembatik itu pertama dihelat tahun 2017 Bapak Ibu. Di 2017, 18, 19, 20, 21, 22 itu sudah ada 6 ya, 6 kali ya perhelatan begitu. Nah, ini yang tahun 2023 nanti juga kita juga penasaran nanti semoga dari Pak Ahmad atau Bu Komaria atau Bu Ruli atau tiga-tiganya atau yang mungkin gabung di sini ya bisa menjadi 5 besar ya untuk ke tahap selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya bukan kompetisinya ya Bapak Ibu yang kita kedepankan, tapi seperti ini kolaborasinya Bapak dan Ibu berkolaborasi bersama, membagi praktik baik seperti hari ini tajuknya rompi ya. Ruang obrolan apa nih Pak?
ruang obrolan menarik dan penuh inspirasi. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa terinspirasi ya, terinspirasi untuk ikut membatik tahun depan atau terinspirasi untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan aset-aset yang ada untuk inovasi pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti silakan bisa menyimak ya Bapak dan Ibu, insya Allah akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad, Bu Komariah dan Bu Ruli ya. Saya juga ya, walaupun saya di sini statusnya sebagai duta teknologi, tapi di sini saya juga ikut belajar Bapak dan Ibu ya, karena inspirasi itu datang dari manapun. Saya sering juga terinspirasi oleh Bapak Ibu guru lainnya juga ya, seperti itu Bapak dan Ibu, karena memang supaya kita bisa berkembang, kita memang harus belajar dari orang lain, Bapak Ibu, ya, begitu. Jadi apa yang belum saya bisa nanti saya peroleh dari Pak Ahmad. Saya peroleh ilmu baru juga dari Bu Komariah, dari Bu Ruli, begitu. Saya gabungkan nanti akan menjadi sebuah ide yang komprehensif ya, seperti itu. Mungkin seperti ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan nanti disimak Bapak Ibu pemaparan yang pastinya sangat inspiratif dari Bapak Ibu sahabat teknologi di webinar Sahabat Pembatik seri ke-9 ini. Monggo saya kembalikan ke Bu Ruli Saraswati. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bu Anita, memotivasi kami yang akan berbagi dan berkolaborasi hari ini. Untuk Semangat selanjutnya, ya Bapak Ibu. terima kasih. Terima kasih Bu. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan ada sesi berbagi yang akan dimoderatori oleh seorang Bapak Guru Agama dari Grobogan, yaitu Pak Ahmad Kusaini. Silakan Pak Ahmad Kusaini. Terima kasih Bu Ruli. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu hebat yang pada hari ini mengikuti webinar Rompi ya, ruang obrolan menarik penuh inspirasi ya. Jadi nama ini kami ambil karena memang webinar ini kami akan mengemasnya dalam webinar yang santai, jadi lebih ke obrolan interaktif. Sehingga nanti kita tidak hanya satu arah, tapi harapannya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini juga ikut membagi pengalaman, baik itu pengalaman positif maupun pengalaman kendala di lapangan, sehingga nanti kita sama-sama, oh iya, ternyata ada kesamaan di tempat satuan pendidikan saya dan satuan pendidikan dari mungkin peserta yang lain, seperti itu. Ya, sebelum kita mulai pada hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada hari ini untuk narasumber dalam kegiatan webinar Rompi ini. Yang pertama ada Bu Ruli Saraswati dari SD 1 Sumber dari Kabupaten Blora. Ya, Bu Ruli Saraswati. Kemudian yang kedua ada Bu Komariah dari SD 1 Kedung Sukun Kabupaten Tegal. Dan saya sendiri Pak Ahmad Kusaini, nanti panggilannya bisa Pak Ahmad boleh, Pak Husain juga boleh, ya, dari SD 2 Mangin dari Kabupaten Grobogan. Jadi alhamdulillah kita beda kabupaten semua dan kami juga berbagi dan berkolaborasi di kabupaten kami ya. Jadi ini kesempatan kita lingkupnya lebih luas. Semoga juga apa yang nanti muncul dalam webinar ini bisa saya petik hikmahnya dan saya bagikan juga ke teman-teman yang ada di Kabupaten Grobogan. Seperti itu. Oke, sebelum saya berikan kesempatan untuk narasumber menyampaikan, kita buka dulu pertemuan hari ini, webinar hari ini dengan berdoa, semoga diberi kelancaran dan tentunya kita dibukakan. Ibaratnya mau kita belajar bareng kan kita dibukakan, tutup toples kita kosongkan ya. Kita berdoa dulu semoga diberi kemudahan dan kelancaran dan jaringannya terutama karena ini webinar tidak terputus-putus supaya informasinya bisa terserap dengan baik. Waktu untuk berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin langsung saja nanti kita
akan diskusi bersama, tapi saya beri kesempatan dulu Bu Komariah untuk menyampaikan materinya terkait berbagi praktik baiknya di satuan pendidikannya. Kepada Bu Komariah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Husaini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Bu. Oke. Yang terhormat Ibu Anita Sukarini, Duta Teknologi tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ada Bu Ruli, Pak Ahmad Husaini. Hari ini ceria sekali ya Pak. Kemudian yang saya hormati peserta webinar, Bapak Ibu guru hebat dari berbagai kabupaten ini insya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang maya nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk dunia pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Saya dari Kabupaten Tegal nih. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ahmad. Ya, saya dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk masuk di pembatik level 4. Ini adalah pengalaman pertama saya, seperti yang diceritakan Bu Anita tadi, Bu Anita juga ternyata pengalaman pertama mengikuti pembatik, ternyata sampai ke titik puncak yaitu menjadi duta teknologi. Nah, saya juga mengikuti pembatik itu, ini adalah pertama kalinya dan saya juga tidak mengira sebelumnya sampai ke level 4 ini. Baik Bapak Ibu, kehadiran saya di sini untuk berbagi saja nih Bapak Ibu. Karena saya juga masih tahapnya belajar, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu nih, tapi di sini diskusi bareng, ngobrol bareng, barangkali ada bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share screen materinya nih. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum. Garang Bu. Mungkin agak delay biasanya Proses. berapa detik ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah Ampun, terlihat? Bu, sudah terlihat. Izinkan saya nih Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, ini saya beri judul pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis Canva dan juga Kahoot. Yes. Sebelumnya saya mau berpantun dulu nih Bapak Ibu. Apakah boleh? Boleh, Ibu. Oke, supaya tidak tegang ya. Mari kita berpantun dulu. Diguyur hujan adem rasanya. Paling enak. Paling enak minum sekoteng. Saya. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yuk belajar bareng sahabat Jateng. Cakep. Tangan. Luar biasa. Supaya suasananya santai nggih, Pak Ruli, Pak Ahmad. Pak Ruli, mohon maaf Ibu Ruli, ngapunten. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ini praktik baik saya nggih, pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis Canva dan juga Kahoot. Dalam era digital yang berkembang pesat, pendidikan telah mengalami perubahan mendasar.
Teknologi informasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk cara kita belajar. Di tengah perubahan ini, konsep pembelajaran inovatif menjadi semakin penting dalam upaya mendekati pendidikan dengan cara yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti Bapak Ibu juga sudah pernah pelajari filosofi KHD, bahwa kita mendidik sesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam dan zamannya. Nah, saat ini kita sedang menikmati era teknologi, era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Nah, kita juga sebagai pendidik sebaiknya menghadirkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini sebelumnya pengertian tentang multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif atau yang sering kita kenal dengan MPI, saya pun baru pernah mengenal MPI ini di level 3 Bapak Ibu. Pembatik luar biasa, memberikan banyak ilmu kepada saya. Ini salah satunya saya mengenal dengan MPI. Sebelumnya saya belum pernah mendengar kata MPI ini. Nah, kemudian saya berusaha untuk belajar secara otodidak melalui YouTube, bagaimana sih cara membuat MPI ini. Dan saya mengoptimalkan apa yang saya bisa. Saya menguasai Canva, ya sedikit menguasai Canva, sehingga saya optimalkan ilmu saya. Jadi saya menggunakan, membuat MPI itu menggunakan Canva. Meskipun selain Canva juga masih banyak aplikasi yang lain nih Bapak Ibu. Nah, jadi multimedia belajar interaktif itu ada 2 kunci intinya ini ada 2 kata kunci, multimedia dan interaktif. Multimedia artinya banyak media. Kita menggabungkan dari teks, gambar, video, kemudian interaktif itu sendiri artinya ada interaktif antara user dengan media. Kemudian kalau Kahoot ini saya gunakan untuk asesmennya, baik asesmen awal maupun asesmen akhir, saya gunakan Kahoot. Adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan, digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini sangat tepat sekali karena saya mengajar anak SD, apalagi kelas 3, yang dunianya masih bermain, tepat sekali saya menggunakan aplikasi Kahoot ini. Anak-anak juga merasa senang, apalagi ketika bermain kuis nih Bapak Ibu, ketika mereka bisa menjawab dengan benar, sorak hore sekelas, heboh sekali. Nah, ini saya menggunakan alur STAR nih Bapak Ibu. STAR itu akronim dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang mendasari saya menggunakan MPI ini, yang pertama, kesadaran akan keterbatasan metode konvensional. Selama ini saya mengajar hanya menggunakan buku, bersumber dari LKS. Nah, itu tidak sesuai dengan era yang sekarang ini. Anak-anak sudah kenal dengan teknologi. Kalau di dalam kelas pembelajaran hanya dengan cara konvensional, pastinya ini sudah bukan menjadi hal yang menarik lagi. Kemudian yang kedua, kebutuhan siswa atau sebagian besar murid-murid saya itu sebagian besar itu audiovisual, gaya belajarnya audiovisual. Jadi mereka mudah memahami materinya jika materi disajikan dalam bentuk video, kemudian gambar, ada suara, ada gambarnya, audiovisual. Kemudian alasan yang ketiga, siswa pasif, kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan adanya MPI ini, siswa ada interaktif lebih interaktif, lebih aktif. Kemudian yang keempat, siswa kurang memahami konsep. Saya menggunakan MPI ini, saya mengambil materi di kelas 3 itu ada materi perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, di situ ada salah satu tumbuhan berkembang biak dengan umbi, begitu nggih. Nah, umbi sendiri ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Anak-anak masih bingung kadang membedakan ini kalau wortel itu umbi apa ya, begitu. Kalau singkong itu umbi apa, begitu. Padahal saya juga sudah menyajikan menggunakan
bahan media asli begitu nggih. Tapi ya namanya anak-anak begitu nggih, kadang juga ada beberapa anak yang masih suka bingung. Jadi saya menggunakan MPI ini. Kalau saya bikin MPI kan nanti bisa anak-anak bisa mengulang materinya di rumah nggih. Bisa didampingi orang tua, menggunakan gadgetnya, tidak hanya untuk bermain, tapi hanya bisa untuk belajar. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Jelas karena anak-anak sekarang sudah mahir dengan teknologi, ketika pembelajarannya kita suguhkan menghadirkan teknologi pastinya akan sangat menarik. Kemudian menggunakan gawe hanya untuk bermain, ya biasanya anak-anak itu hanya menggunakan gawe-nya untuk bermain. Nah ternyata setelah dikenalkan dengan MPI, mereka menyadari, oh iya ternyata dari gadget itu bisa digunakan untuk belajar juga. Nah tujuannya meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan pemahaman konsep, siswa lebih mudah memahami pemanfaatan teknologi, meningkatkan motivasi siswa maupun pemahaman siswa. Peran dan tanggung jawab guru. Nah, di sini guru berperan sebagai perancang pembelajaran. Ya, merancang pembelajaran mulai dari membuat RPP hingga sampai evaluasi. Kemudian mengelola kelas, bagaimana supaya kelas dalam keadaan kondusif. Meskipun mereka menggunakan teknologi, mereka boleh mengekspresi dengan ekspresi yang berbahagia, namun tetap harus kondisi kelas itu harus tetap kondusif begitu ya. Fasilitas pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran. Kebetulan, alhamdulillah di sekolah kami fasilitasnya lengkap, ada wifi, tab, kemudian Chromebook juga tersedia. Kemudian penyedia motivasi, guru harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Mengevaluasi setelah pembelajaran selesai atau di pra pembelajaran juga melakukan evaluasi maupun di akhirnya juga melakukan evaluasi. Tantangan, nah ini pasti tantangan ya. Yang pertama keterampilan teknologi, nggih ngapunten terus terang saya juga masih belajar. Pertama kali membuat MPI itu butuh perjuangan yang luar biasa. Oke. Kemudian akses ke teknologi, ya ini menjadi tantangan juga. Terkadang tidak selalu wifi itu jaringan internet selalu tersedia. Ketika saya ajak anak-anak untuk mengakses MPI yang saya buat, kadang terkendala dengan sinyal. Kemudian karena anak-anak juga anak kelas 3 kan masih harus didampingi nggih ketika mau memasukkan emailnya, mereka pun masih kesusahan, jadi harus didampingi juga. Nah ini butuh ekstra tenaga dan sebagainya lah ya. Ini tantangan juga. Kemudian manajemen kelas, perbedaan kesempatan belajar siswa, ya. Kelas 3 apalagi itu ya, perbedaan kesempatan belajar siswa. Misalnya yang satu sudah bisa membuka MPI-nya, yang satu belum. Wah, ini belum gimana, Bu? Nah, semuanya bertanya itu luar biasa, ya. Kemudian ketahanan teknologi, kadang kita sudah menyediakan tab, menyediakan Chromebook, tetapi kadang tidak bisa mengakses. Nah, itu. Penyedia sumber daya, keterbatasan waktu, yang jelas kita sekarang menjadi guru itu harus adaptif, nggih. Dengan berbagai macam kegiatan, harus bisa membagi waktu. Ini sangat luar biasa menjadi tantangan. Apalagi tugas matik juga lumayan, nggih. Nah, ini sebisa mungkin harus bisa membagi waktu untuk tetap melakukan pembelajaran yang efektif, kemudian tugas-tugas juga bisa selesai. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Evaluasi yang tepat. Nah, kadang kita juga benar-benar memikirkan ini evaluasi yang tepat untuk anak-anak di kelas saya itu bagaimana. Oke. Sekali lagi bahwa anak-anak itu kan punya kecepatan belajar yang berbeda, ya. Jadi kalau evaluasinya disamakan, ya itu sepertinya kurang tepat. Ya. Pastinya harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing siswa.
Nah, kemudian strateginya yang saya ambil, pelatihan guru, saya mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya pembatik, terima kasih pembatik, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kemudian kolaborasi, tentunya saya juga meminta bantuan dengan teman-teman, di sini alhamdulillah guru-gurunya welcome, ahli IT, saya sering berkolaborasi dengan mereka, saling membantu, kemudian perencanaan yang matang jelas untuk membuat MPI pasti perencanaannya harus matang, materinya yang akan diambil apa, tujuannya apa, sampai memikirkan hingga evaluasinya. Model perilaku, kemudian ya bahwa guru adalah model bagi anak-anak. Ketika gurunya ahli IT pasti akan menghasilkan murid-murid yang melek IT juga. Kemudian umpan balik dari siswa. Nah, di sini juga saya sangat membutuhkan umpan balik dari siswa. Ketika saya sudah melakukan pembelajaran, bagaimana anak-anak setelah pembelajaran dengan bu guru, bagaimana, apakah pembelajarannya mudah diterima atau apa yang kurang. Nah, dan itu menjadi refleksi buat saya. Evaluasi yang holistik, evaluasi pastinya menyeluruh Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kemampuan kognitif saja, pastinya juga harus afektif, kognitif, ya, menyeluruh. Menghadapi tantangan, strateginya kuat menghadapi tantangan, ya. Ya, jadi jangan pantang menyerah, meskipun ketika menghadirkan teknologi di depan anak-anak itu pastinya tidak mudah, kadang terkendala dengan wifi, terkendala dengan macam-macam, ya. Nah, itu tetap bismillah, semangat, ya. Dan tidak tidak lupa juga pasti saya membutuhkan keterlibatan orang tua. Orang tua adalah partner, ya, Bapak Ibu. Setiap perkembangan anak sampaikan ke orang tua supaya terjadi komunikasi yang positif dengan orang tua. Nah, ini strateginya sudah, ya. Nah, kemudian aksi, saya pertama merencanakan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya putuskan untuk membuat multimedia apa ini yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kebetulan tujuan pembelajaran saya yang kemarin yang saya tuangkan dalam MPI itu yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak secara alami. Kemudian saya memutuskan untuk menggunakan MPI, sepertinya ini cocok untuk anak-anak. Nah, kemudian rencanakan aktivitas ini ya kolaboratif, saya juga menggunakan pembelajaran kolaboratif make and match begitu nggih, supaya anak juga tetap berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Integrasikan teknologi, ya MPI juga salah satu inovatif dalam pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Yang berikutnya komunikasi dan instruksi yang jelas dalam MPI harus menyertakan petunjuk yang jelas supaya anak-anak tidak bingung dalam mengoperasikannya. Pengorganisasian kelompok, evaluasi, dan yang terakhir tidak lupa selalu ada refleksi. Nah, ini adalah dokumentasi. Ya, ini ini adalah Yesus Amam menyanyikan lagu nasional. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini boleh. Semangat sekali. Yang pertama, guru sajikan materinya dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif, ya. Jadi supaya anak-anak lebih semangat lagi, guru sudah sediakan tab di masing-masing
Nah, ini anak-anak mengenal MPI ini. Kodenya diketik. Pasangannya. Jawaban dengan soal. Itu ya Pak Ibu. Nah, ini refleksi saya. Yang jelas dari proses pembelajaran tadi, siswa lebih antusias, lebih semangat, peningkatan pemahaman konsep, keterampilan kolaboratif, bisa berkolaborasi dengan temannya, siswa lebih terampil menggunakan teknologi, tidak hanya untuk bermain, tetapi bisa untuk belajar, umpan balik siswa, kemudian peningkatan penilaian. Ya. Nah, ini adalah protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Komaria yang sudah berbagi tadi. Semoga ilmunya bisa sudah suaranya. Nah, ini MPI yang saya buat masih sangat sederhana Pak Ibu. Apunten belum sempat direvisi ini sepertinya. Barangkali masih banyak kekurangan ya. Ini di halaman depannya belum sempat direvisi. Jadi ya beginilah Bapak Ibu, saya masih belajar. Mohon maaf, Bukom, ini Bukom menampilkan MPI-nya. Nah, ini ada materi 1, materi 2. Materi 2 saya sajikan dalam bentuk video. Videonya saya buat sendiri melalui Canva juga. Ini bisa langsung diakses di MPI-nya. Nah, anak-anak terkesan sekali ketika mendengar suara Bu Guru aslinya ini. Biasanya melihat video pembelajaran dengan suara Bu Guru yang lain. Nah, kali ini suara Bu Gurunya sendiri. Nah, ini sekilas saja nih Bapak Ibu, masih banyak kekurangan. Nah, ini ada kuis, kuisnya saya pakai di sini masih pakai Woodwall. Kemudian di sini ada ice breaking-nya. Anak-anak bisa pilih salah satu. Saya menggunakan Digi Puzzle ya. Maaf Bukom, itu belum Ini terlihat. tampilannya. Ya. Kalau pindah Windows nanti biasanya anak-anak pindah bisa menghubungkan bilangan-bilangan ini. Nah, ketika dihubungkan nanti menjadi bunga, menjadi hewan, anak-anak senang sekali gini. Sekalian untuk melatih numerasinya. Bukom, mohon izin Bukom. Halo. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa seperti ini Bapak Ibu. Pasti banyak sekali kekurangan. Mohon masukannya nih Bapak Ibu. Kita di sini judulnya saja romping, ruang obrolan menarik dan penuh inspirasi. Saya pun membutuhkan masukan dari Bapak Ibu supaya karya saya, produk inovatif saya lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bapak Husaini. Luar biasa Bukom, beri aplaus lewat virtual Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya Bukom. Jadi ini untuk anak kelas 3 ya, yang biasanya mungkin orang tua di era sekarang itu banyak yang menyajikan anaknya itu seperti video YouTube, kadang masih kecil rewel sedikit terus video YouTube seperti itu. Jadi kita suaranya enggak ada Pak Husaini. Ya, bentar. Cek, sudah masuk? Sudah Pak.
Oke, mungkin Suaranya agak loading. Oke, Bu Kom, Mohon terima maaf kasih. Pak Ahmad, Pak Ibu Ruli, saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Oh, gini Bu Kom, berarti Apa gini Bu ya? Kom. Sebentar saya alih ke HP dulu nggih, ngapunten. Ya, siap. Oh, berarti tadi makanya enggak kedengeran pas kita menyampaikan. Oke, Bapak Ibu, itu tadi penyampaian dari Bukom terkait media pembelajaran interaktif beliau yang diterapkan di kelas 3. Tadi disampaikan bahwa kebetulan di sekolahnya support fasilitasnya juga mewadai dan dimanfaatkan dengan baik oleh Bukom dalam pembelajaran di kelas 3 tersebut. Luar biasa ya. Menginspirasi sekali. Semoga saya berharap sekolah saya juga bisa mendapatkan fasilitas yang sedemikian sehingga bisa maksimal lagi. Tapi benar yang disampaikan Bukom ya Bu Ruli, jadi pembatik ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kita dari masing-masing level sampai kita dituntut bisa menciptakan media pembelajaran interaktif yang ternyata Halo Pak Husen. Ya, sepertinya Pak Husen ada kendala jaringan ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bukom tadi sangat menginspirasi sekali dan media yang digunakan itu sangat familiar dengan kita karena beliaunya menggunakan MPI yang berbasis Canva, di mana Canva sekarang ini sedang booming di dunianya pendidikan. Itu nggih Pak Husaini dan Bukom. Nggih, betul Bu Ruli. Sepertinya juga sudah hampir semua guru bisa Bu kayaknya. Memang mudah untuk diaplikasikan ya untuk Canva. Jadi ini mempermudah guru dalam membuat media pembelajaran, video pembelajaran ini sangat membantu sekali Bu Ruli. Nggih. Selain itu juga kalau membuat MPI dari Canva itu kita juga harus sabar nggih Mbak Bu. Harus telaten karena memang prosesnya ya lumayan ribet. Tapi saya nggak menakut-nakuti ya Bapak Ibu. Itu tergantung kreativitas kita masing-masing untuk memanfaatkan Canva sebagai MPI itu seperti apa. Halo Pak Husen. Masuk enggak ini suara saya? Masuk Pak. Ada kendala ini di laptopnya. Pripun Bu? Monggo. Nggih, tadi kan pembelajarannya Bukom itu memang menarik ya Pak. Ya. Dan Bukom juga memanfaatkan fasilitas yang ada dengan maksimal. Keren. Masih belajar Bu Ruli. Oke, ini langsung bisa disambung Bu Ruli terlebih dahulu untuk materinya. Terkait praktik baiknya. Nggih Pak, terima kasih. Terima kasih kesempatannya Pak Husen. Sama-sama. Izin share screen. Ini. Ya, izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Ruli. Hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan topik Pak Jarwan. Apa sih Pak Jarwan? Yaitu pembelajaran asyik dengan MPI Pak Jarwan. MPI seperti yang sudah dibahas Bukom tadi di sebelumnya, multimedia pembelajaran interaktif. Kebetulan di materi ini saya membahas tentang wawancara bersama anak-anak kelas 5 di SDN 1 Sumber. Nah, kenapa sih saya kok menggunakan MPI ini? Ya, situasinya seperti ini Bapak Ibu. Strategi pembelajaran yang saya lakukan itu monoton, sehingga apa? Anak-anak saya, murid-murid saya itu merasa bosan karena setiap hari cuma baca, kasih tugas, dinilai, baca, kasih tugas, dinilai. Apakah di antara Bapak Ibu masih ada yang seperti itu?
Tidak ada dong guru Lis. Sekarang udah guru-gurunya udah hebat. Wah, teman-teman keren berarti saya ini yang masih kurang Iya. ya. Nah, yang kedua itu kita tahu bahwa murid itu memang karakteristiknya berbeda-beda dan kebutuhan belajarnya pun juga berbeda-beda. Nah, di kelas saya itu saya menyeragamkan kebutuhan belajarnya mereka. Saya rasa mereka menggunakan media yang sama, menggunakan alat peraga yang sama. Saya rasa akan mempermudah saya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ternyata tidak. Malah yang ada tujuan pembelajaran belum sepenuhnya tercapai. Nah, tantangannya apa? Saya harus membuat inovasi pembelajaran. Saya harus belajar tentang strategi pembelajaran yang menarik anak-anak itu yang bagaimana. Terus apa yang saya perlukan untuk mengajar mereka, untuk mentransfer ilmu saya. Selanjutnya saya juga tertantang nih untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya apa? Supaya kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi. Jadi saya nggak merasa berdosa karena saya mengabaikan kebutuhan belajar mereka. Okay. Nah, aksi saya yaitu melaksanakan pembelajaran inovatif dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu Pak Jarwan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Bagaimana aksi saya? Berikut aksi saya. Pertama kali saya menstimulasi anak dengan menampilkan video pembelajaran dari YouTube, yaitu video contoh wawancara dari YouTube. Nah, anak-anak ini sangat antusias kalau diajak seperti ini, karena jarang-jarang di sekolah saya mereka diajak ke lab buat pembelajaran, apalagi nonton video seperti ini. Nah, selanjutnya kami mengidentifikasi masalah seperti ini contohnya. Nah, dari stimulasi tadi, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, anak-anak mencoba untuk mengidentifikasi masalah dengan cara, ya memang anak-anak harus perlu pemantik dulu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi masalah sehingga menjadi problem statement seperti ini. Selanjutnya, nah ini mulailah diferensiasi proses. Anak-anak menggunakan MPI Jarwan tadi, di mana di MPI itu ada pilihan medianya. Ada yang berupa teks, ada berupa audio, ada yang berupa video. Nah, mereka mencoba mengumpulkan informasi dan juga memproses informasi tersebut. Untuk apa? Untuk diverifikasi kebenarannya. Nah, ini mereka mencoba untuk latihan soal di dalam MPI. Nah, di sini anak ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau salah berarti dia mengulangi. Untuk apa? Supaya informasi mereka itu tidak salah dalam pembelajaran. Selanjutnya, yaitu kesimpulan, penarikan kesimpulan dari tadi rangkaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mereka dapat menarik kesimpulan yang sudah dilaksanakan tadi, bahwa wawancara itu harus bagaimana, apa saja yang diperlukan, kata tanya apa saja yang sudah yang dapat digunakan. Nah, ngomong-ngomong tentang MPI, dari tadi saya sudah membahas tentang MPI sama dengan Bukom. MPI itu sebenarnya alat bantu kita sebagai guru yang berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke murid yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau murid yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Dengan berinteraksi ini anak-anak merasa
oh iya ya, aku ini direspon sama ini, aku pengennya ini, ternyata munculnya ini. Jadi mereka sangat senang sekali karena dia pengennya apa selalu mendapat respon yang baik atau yang cepat dari MPI tersebut. Nah, MPI itu dapat kita buat melalui Canva atau Google Slide, Google Site, Articulate Storyline 3, SAC, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat MPI. Nah, kenapa saya memilih yang berbasis Canva? Karena Canva ini memang sudah familiar di dunia pendidikan dan juga akunnya ini yang pro itu gratis disediakan oleh pemerintah. Sangat berterima kasih sekali kepada Menteri Pendidikan kita karena kita sudah diberi akun pro yang dapat kita gunakan semaksimal mungkin demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, MPI Jarwan itu tadi isinya apa saja? MPI Jarwan itu isinya ada tujuan, materi, kuis, petunjuk, dan referensi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di medianya itu ada teks, suara, dan video. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengetahui seperti apa sih MPI-nya Bu Ruli, yang MPI Jarwan itu Bapak Ibu dapat mengaksesnya di https://id/jarwan. Hurufnya kecil semua tanpa spasi ya Bapak Ibu. Nah, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ini saya akhirnya dapat berefleksi bahwa motivasi belajar murid itu dapat meningkat dengan melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis TIK. Kenapa? Karena itu sudah kodrat zamannya anak-anak saat ini ya. Di era digitalisasi ini anak-anak sudah tidak awam lagi dengan yang namanya IT. Bahkan mereka setiap harinya itu berteman dengan IT. Tidak ada salahnya untuk kita mencoba mengikuti kemauan anak untuk selalu mendekatkan diri dengan IT. Yang kedua yaitu kebutuhan belajar murid terpenuhi. Ya, tadi kan kebutuhan belajar murid kan sesuai gaya belajarnya ada yang audio, ada yang visual, ada audio visual, bahkan kinestetik. Nah, dengan memanfaatkan MPI ini, kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal karakteristik anak-anak kita. Jadi, kita juga dapat menyesuaikan MPI kita itu seperti apa, supaya anak lebih mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan. Kesimpulannya yaitu sebagai guru kita hendaknya harus selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik serta tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Karena memang anak-anak lebih suka untuk bermain. Kita kemas MPI ini dengan berbau-bau permainan gitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu dengan mengetahui kebutuhan belajar murid, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Sekian dari saya, sedikit quote dari Bapak Nadiem Makarim, yaitu besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Husen. Terima kasih Bu Ruli, suara saya terdengar, J? Terdengar, Pak. Oke, menarik sekali ini. Ini ternyata hampir sama dengan punya saya MPI-nya ya. Jadi kita menerapkan adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Ruli. Nggih. Oke, menarik sekali. Bu Ruli mengajar di kelas 5 ya, tadi sudah disampaikan. Ya, jadi Bu Ruli kalau tadi bukan di kelas 3, ini Bu Ruli di kelas 5. Tentu rasa ingin tahu dan pengalaman menggunakan teknologi di kelas 5 itu jauh lebih tinggi ya Bu Ruli. Iya, leres Pak. Dapat fasilitasi oleh Bu Ruli dalam mengajar di kelas. Aplausnya untuk Bu Ruli, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Luar biasa ini ya. Jadi ada variasi Bukom di kelas 3 mewakili kelas rendah ya. Tapi sekarang fase ya. Nah, tapi kalau di Iya, Bukom itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 3-nya atau belum, Bu? belum Pak, cuma ya Belum. tetap menyesuaikan ya. Tetap Oke. harus Kalau Bruli menyesuaikan kelas 5-nya? kurikulum Sudah, Merdeka. Pak. Oh, sudah. Oh, berarti sudah menerapkan ya. Oke, nanti kita juga bisa sharing mungkin apa namanya? Tadi sudah diberikan contoh penerapannya di dalam materi tadi Bukom ada di kelas 3 dan Bruli di kelas 5. Nanti monggo bisa dipersiapkan pertanyaannya. Nanti di akhir kita bisa sharing atau mungkin ada usulan masukan kita juga welcome menerima. Karena sifatnya kita itu apa ya? Kemarin itu nama pembelajaran itu kan uji coba. Jadi kita selalu perbaikan-perbaikan untuk kita terapkan lagi. Jadi juga sama. Oke, Ya, gitu ya. betul. Bisa, Sudah ya. pukul 11.31, saya mohon izin menyampaikan tidak banyak yang akan saya sampaikan karena sudah terwakili dari Bukom dan Bu Ruli. Saya berbagi praktik baik juga dari pengalaman pembelajaran saya di kelas. Sebelumnya saya ini guru agama Bapak Ibu, jadi beda sendiri. Jadi ya setidaknya memahami tadi kelas 3 seperti apa, kelas 5 seperti apa, karena mengajarnya di semua kelas, seperti itu. Mohon izin untuk share screen. Semoga lancar ini. Oh iya Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya sebelumnya. Belum tampil deh. Belum Bapak. Bentar, loading cukup lama. Jaringannya sepertinya kurang bagus ini. Ya, sambil nunggu untuk keluar. Ini sudah saya share screen, cuma belum bisa tampil. Mungkin Bu Kom sama Bu Ruli bisa bercerita, ini sedikit ya, bisa bercerita dalam penerapannya itu kira-kira dari anak yang merasa dia paling berkesan atau mungkin dari Bu Ruli dan Bu Kom sendiri juga merasa paling berkesan dan berdampak mungkin di guru yang lain, itu mungkin bisa diceritakan, Bu. Monggo, Bu Ruli. Saya. Yang berkesan dari anak itu karena mereka mencoba. Mohon maaf, ini terdengar suara saya? Terdengar Bu, jelas. Sangat terima kasih. Yang berkesan dari anak itu karena mereka berinteraksi langsung ya Pak. Dia menjadi lebih senang, lebih merasa kebutuhannya itu terpenuhi, sehingga dia mudah sekali untuk memahami materi yang dia inginkan, gitu Pak. Dan dia juga aktif mencari informasi sendiri, tidak bergantung dengan saya sebagai gurunya. Begitu mungkin pengalaman dari saya. Bu Kom gimana? Kalau saya yang sangat terkesan itu ketika mereka bermain kuis Bu Ruli. Itu hebohnya luar biasa, senang sekali. Memang mereka kelas 3 nggih Bu, Pak. Jadi bermain nggih. Jadi tipsnya ya kalau di akhir pelajaran, kalau ya namanya anak-anak ya kadang bad mood gitu nggih. Nah, kalau mereka semangatnya sedang down ya ajak aja mereka bermain kuis, berarti senang dengan Kahoot, dengan Woodball. Nggih, monggo Pak Husaini sepertinya sudah siap. Monggo Bapak. Sudah muncul? Sudah, monggo. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk menyampaikan materi saya pada hari ini.
Saya akan berbagi praktik baik pada hari ini yang saya namakan dengan dolanan batik. Ini belum berjalan ya. Oke. Nah, jadi materi saya hari ini saya menamakan pembelajaran saya itu adalah dolanan batik. Ini sekaligus untuk MPI yang saya buat. Sama Bu, jadi saya di pembatik level level 3 kemarin itu membuat media pembelajaran interaktif. Cuma bedanya kalau tadi Bu Ruli sama Bu Kom itu membuatnya menggunakan Canva, saya menggunakannya Smart Apps Creator atau SAC. Ya, kemarin sebenarnya untuk pengalaman pertama juga untuk menggunakan SAC karena memang apa ya, saya melihat kok kayaknya keren juga di modul itu pas di penyampaian tentang SAC dan juga pernah disinggung dalam materi, kok menarik, saya coba. Ternyata tidak begitu sulit. Ya, bayangan saya yang jelimet banget untuk membuat sebuah apa namanya media pembelajaran atau game ternyata tidak sesulit itu. Awalnya saya pengennya buatnya game waktu itu, tapi ternyata setelah saya buat dan saya konsultasikan itu masuknya lebih kepada MPI karena di dalamnya ada unsur diferensiasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya dolanan batik yang saya terapkan ini atau discovery, eksplorasi, diferensiasi berbasis TIK itu saya terapkan yang secara langsung. Jadi MPI yang saya buat itu adalah mininya dari pembelajaran saya yang saya laksanakan di dalam kelas. Apa itu discovery, eksplorasi, diferensiasi berbasis TIK? Jadi di sini kita tahu bahwasanya untuk discovery sendiri yaitu pembelajaran di mana model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Kita perlu menekankan bahwasanya anak itu tidak selembar kertas putih kosong, tapi anak itu punya latar belakang, dia punya pengalaman, dia punya informasi yang dia dapatkan sebelumnya, baik di dalam pembelajaran informal maupun non formal ataupun yang formal di sekolah di kelas sebelumnya, ataupun dari sumber-sumber informasi yang sekarang itu sangat terbuka secara lebar. Misalnya dari akun media sosialnya dia, misalnya dari Google ataupun dari YouTube. Nah, info-info itu tidak bisa kita hapuskan karena itu terbawa di anak ketika dia akan mengikuti pembelajaran yang akan kita bawakan. Kemudian anak suka mencari tahu hal baru. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran itu membuat anak tertarik karena oh ini sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Oh ini adalah sesuatu yang belum pernah saya tahu. Nah, itu harus kita tanamkan, kita jadikan dasar dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah anak belajar dari penemuannya yang berkesan. Jadi yang akan dia ingat itu lebih kepada sesuatu yang benar-benar berkesan yang dia lakukan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Misalnya, ketika kita mengajarkan di dalam kelas dengan cara kita ceramah, kemudian hanya mendengarkan saja, dengan ketika kita meminta anak untuk misalnya menyanyikan atau mungkin membuat kreasi dari materi tersebut, tentu akan lebih diingat yang berkesan tadi karena dia terlibat atau bisa dikatakan student active learning ya, itu mereka terlibat sehingga mereka lebih berkesan mendalam dari materi yang diajarkan. Kemudian eksplorasi di sini ya, tadi kan discovery, eksplorasi. Maksud eksplorasi di sini saya lebih kepada makna secara umumnya. Kalau eksplorasi pembelajaran itu ada maknanya sendiri. Cuma eksplorasi di sini maksud saya adalah anak belajar dengan melakukan permainan penjelajahan. Mereka mengeksplor atau seperti Dora the Explorer ya. Mereka mencari. Mereka juga menenteng tas, membawa sebuah peta. Kemudian mereka mencari teka-teki, memecahkan teka-teki bersama satu kelompok dengan dibantu dengan alat teknologi yang mereka dapatkan. Yang mereka bawa, yaitu mereka membawa Android. Nah, itu eksplorasi mereka keluar kelas untuk mencari informasi-informasi baru. Yang endingnya nanti sebagai sebuah reward, itu ada namanya harta karun. Jadi penjelajahan ini nanti endingnya saya mengawasi menjadi ada harta karun. Tapi menggunakan teknologi. Sehingga nanti kunci harta karun itu adalah berupa keyword. Yaitu nanti ada kuis terakhir yang harus memasukkan kode sandi yang didapatkan dari masing-masing titik pos seperti itu. Saya kemas seperti itu. Sudah mereka akan tertarik.
Kenapa saya mengambil sistem seperti ini? Karena satu, sifat dasar anak itu, satu, mereka itu aktif. Halo, bagaimana? Terdengar ya, Bu, Bapak? Terdengar Pak, mohon dilanjut. Saya kira ada kendala. Nah, dasarnya anak itu aktif, anak SD terutama. Anak SD itu kita tahu, mungkin yang pernah mengajar mulai kelas 1 sampai kelas 6 beda-beda karakter. Anak itu sangat aktif dalam kelas, tidak bisa duduk ya, rasa ingin tahunya tinggi. Guru misalnya masuk kelas membawa sebuah tentengan, mereka langsung bertanya. Bahkan kalau kelas 1 itu mereka langsung udil-udil tangan tangannya membuka-buka mencari tahu sendiri. Nah, itu karakter dari anak SD, sehingga saya ambil itu sebagai dasar. Kemudian suka aktivitas fisik, mereka lebih suka aktivitas yang bergerak. Mungkin kita terkadang ya, mungkin tidak semua SD sih, cuma anak terkadang dalam 1 minggu itu pelajaran apa yang mereka tunggu-tunggu. Ya, terutama yang laki-laki pasti menunggu pelajaran olahraga, karena yang berupa aktivitas fisik. Nah, ini juga sebagai dasar. Bagaimana pembelajaran lain itu jangan hanya duduk diam, anak mendengarkan saja, anak tidak terlibat, mereka hanya sebagai sesuatu sebagai objek, bukan seperti itu. Jadi makanya saya menggunakan eksplorasi. Dan yang terakhir, tidak suka duduk diam terlalu lama. Mereka harus kita fasilitasi bahwasanya usia anak SD itu mereka aktif. Ya, aktif, mereka bergerak, berlarian, ya, apalagi kalau kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3 itu luar biasa. Jadi kita memfasilitasinya dengan pembelajaran yang ini tadi saya menerapkannya eksplorasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah diferensiasi. Tadi sudah disinggung dari Bu Ruli terkait diferensiasi. Bentar. Jalan. Nah, diferensiasi ini adalah ada diferensiasi kita kenal ada 3, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Ya, belum jalan ternyata. Bentar, biar terlihat. Oke, sambil saya menjelaskan saja ya. Nah, jadi diferensiasi itu kan ada 3, diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Jadi bagaimana kita menguasai pembelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan atau mungkin di PMN juga ada, dan mungkin pernah mendapatkan materi, terutama yang guru penggerak ya. Jadi di pembelajaran kita berusaha memfasilitasi peserta didik sesuai dengan cara mereka, gaya belajar mereka, kebutuhan mereka. Semua terutama misalnya dari segi kontennya, dari segi proses pembelajarannya, ya, materinya seperti apa, kemudian juga konten mereka kecenderungan daya belajarnya apa, dan juga mereka suka dengan membuat hasil akhirnya, evaluasi atau asesmennya kita sesuaikan dengan kecenderungan mereka. Nah, di dalam pembelajaran ini yang saya ambil adalah diferensiasi. Sebenarnya kalau bisa masuk dalam 2 versi, yaitu bisa di diferensiasi konten ataupun proses, karena dalam prosesnya nanti anak menggunakan cara belajar yang mana. Ya, jadi diferensiasi yang saya pakai itu adalah lebih mengarah pada gaya belajar. Saya melihat gaya belajar peserta didik dari hasil asesmen diagnostiknya. Ada anak yang cenderung mungkin audio, kemudian anak yang cenderung visual, ada anak yang cenderung audio visual, dan juga kinestetik. Sehingga saya membuat ini, aplikasi yang saya buat kemarin dan pembelajaran yang saya sebut dolanan batik itu mengarah pada pemanfaatan 4 ini. Walaupun asesmen diagnostiknya itu kalau saya belajar dari yang dulu, ternyata setelah saya refleksi, tidak sepenuhnya itu anak memang audio, tapi dia punya kecenderungan yang lain. Sehingga saya menerapkannya, anak mempelajari ini semua, tapi dia akan lebih berperan atau dominan ketika dia menggunakan salah satu media atau gaya belajar yang disajikan seperti itu. Kemudian, platform yang saya gunakan ini yang pembelajaran dolanan batik yang secara langsung itu saya menggunakan YouTube, barcode scanner, kemudian ada Canva untuk mendesain, kemudian juga ada Google Drive untuk menyimpan yang audio sama visual dan juga kinestetik, kemudian ada audio record untuk membuat pembelajaran audionya, dan CapCut untuk membuat video pembelajaran atau yang memfasilitasi anak audio visual.
Kemudian untuk asesmennya saya menggunakan beberapa platform atau aplikasi, yaitu ada Wordwall, kemudian ada Box Widgets, itu untuk puzzle. Puzzle-nya itu diselesaikan dengan online sehingga anak ini seperti di gambar itu. Anak menyelesaikan nanti akan mendapat petunjuk. Petunjuknya adalah kode untuk membuka harta karun dan juga petunjuk tempat mana yang saya harus tuju selanjutnya berupa gambar. Jadi dia menyelesaikan misi itu. Jadi ada kesan evaluasinya itu berupa permainan dan juga berupa materi seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu saya sajikan, ini salah satu contoh konten yang saya sajikan di sini ada visual sama audio visual. Nanti kalau mau melihat contoh yang kinestetik nanti bisa saya tampilkan, tapi di gambar itu ada. Jadi kalau kinestetik itu anak lebih ke mempraktikkan. Misalnya materi saya ini adalah materi tentang kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Terkadang kita berpikir, iman kepada kitab Allah bagi anak yang kinestetik harus bagaimana? Apakah mereka harus mencari kitab-kitab tersebut? Kan tidak. Nah, sehingga saya mengemas pembelajaran untuk yang visual saya sajikan berupa bacaan atau rangkuman ya, itu tentang iman kepada kitab Allah, kemudian dari 4 kitab Allah itu isinya apa saja, diturunkan kepada siapa, umatnya siapa, isinya tentang apa. Kemudian yang audio saya jelaskan menggunakan recording, yang visual, audio visual saya buatkan video pembelajaran dengan animasi-animasi, dan yang kinestetik berupa anak membuat sebuah karya seperti ini Bapak Ibu. Ini buku ini adalah cerminan anak membuat miniatur kitab. Tapi hanya simpel saja. Jadi, oh ini kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada siapa, dituliskan di halaman selanjutnya. Sehingga mereka bergerak. Karena kinestetik itu kan cenderung mereka itu belajar sambil melakukan. Ya, itu. Sehingga mereka terfasilitasi untuk yang kinestetik ini, mereka juga paham. Nah, dulu saya pernah menerapkan seperti ini, itu saya bagi, jadi anak-anak yang cenderung audio itu saya sendirikan, visual sendirian, audio visual sendirikan, ternyata kurang efektif di beberapa bagian. Sehingga di pelaksanaan selanjutnya, saya buat satu kelompok itu campur. Jadi ada anak yang audio, visual, dan ada 4 kategori itu, mereka menjadi satu kelompok, dan mereka masing-masing pos itu saya buat semuanya harus melakukan pembelajaran di situ. Selain untuk penguatan juga ternyata terlihat anak yang cenderung di audio ketika dia di pos audio itu dia mendominasi. Apalagi yang kinestetik paling terlihat. Yang anaknya bisa dikatakan mungkin cenderung dia itu kalau membaca dan juga ketika dia itu mendengarkan tidak begitu respect. Tapi ketika dia disajikan kinestetik dia antusias untuk membuat karya tersebut. Nah, sehingga terfasilitasilah di sini semua anak itu aktif dan dia merasa bisa di antara teman-temannya. Sehingga dia motivasi belajarnya menjadi lebih tinggi. Kemudian, untuk halaman selanjutnya, ini contoh, boleh di-scan Bapak Ibu. Ini adalah asesmennya. Jadi ini saya ada contoh yang menggunakan untuk puzzle-nya dan juga untuk wordwall-nya. Nah, ini adalah gambaran yang saya sajikan. Jadi ada peta harta karun, tapi ini bukan peta sungguhannya ya. Ini hanya gambaran anak nanti akan menuju pada pos, ada audio, ada visual, ada audio visual, dan juga kinestetik. Di mana masing-masing ini nanti akan ada materi, dan juga ada puzzle untuk petunjuk selanjutnya, dan juga ada untuk quiz atau asesmennya. Asesmennya digunakan adalah asesmen formatifnya, sehingga mereka sejauh mana memahaminya. Sehingga pas pengerjaan asesmen ini juga dominasi anak berbeda-beda. Terlihat ketika saya mengamati dalam satu kelompok yang bervariasi gaya belajarnya ini, mereka bisa saling bergantian untuk mengerjakan di setiap posnya. Dan ini ada harta karunnya hanya minimalis, ya Ibu. Ini barcode ini adalah barcode Google Form yang bentuk quiz, dan nanti ketika ingin mengerjakannya itu mereka harus memasukkan kode yang didapatkan di pos audio, di pos visual, di pos audio visual, dan hasil dari di kinestetik, sehingga dimasukkan untuk bisa mengerjakan tugas akhir dan nanti ditukarkan dengan hadiah. Hadiahnya sederhana Bapak Ibu, karena ini harta karun, saya kebetulan keinget pernah jajan permen yang bulat-bulat yang warna emas itu, ya coklat bunder-bunder itu kayak koin. Nah, saya masukkan itu, ternyata mereka sangat senang, ya, bukan rewardnya yang didapatkan itu mereka nanti, tapi proses yang mereka lalui ternyata mereka merasa senang. Nah, Bapak Ibu, itu yang secara langsung yang saya sebutkan tadi dolanan batik, ya.
yaitu tentang discovery, eksplorasi, dan diferensiasi berbasis TIK. Ini contoh media-media yang saya siapkan. Ini ada kotak harta karunnya, bisa dikemas lebih menarik. Ini ada petanya, kemudian ada petunjuknya, ada alat apa saja yang harus dia siapkan. Jadi mereka membawa ransel untuk perjalanan itu dalam satu kelompok. Walaupun hanya sekitar sekolah saja, tapi mereka antusias. Dan ini ada kuncinya. Kunci harta karunnya berupa kode yang harus mereka kumpulkan dari setiap masing-masing pos. Didapatkan melalui apa? Penggunaan platform teknologi yang bervariasi tadi. Kemudian, Bapak Ibu, ini sedikit gambaran ya. Ini saya sajikan foto karena khawatir saya video nanti nggak muter. Nah, ini untuk yang visual. Nah, ini ada kuis yang saya kemas juga untuk mencari kata di awal. Itu menggunakan cetak langsung juga. Karena masih di pos 1, jadi mereka masih belajar adaptasi dulu. Kemudian ini ada untuk puzzle-nya, petunjuk. Ini untuk audio, ini audio visual. Ini yang apa namanya? Kinestetik ya. Ini anak-anak yang mengerjakan kinestetik membuat miniatur 4 kitab. Kemudian ini hasilnya anak-anak setelah melaksanakan. Nah, ini yang terakhir, ini untuk evaluasi akhirnya. Ini untuk scan terakhir. Nah, kemudian sedikit tambahan tentang MPI yang saya buat. Jadi miniatur pembelajaran yang saya laksanakan secara langsung tadi itu juga ada di dalam MPI yang saya buat. Nah, MPI ini tujuannya adalah untuk memperkuat anak-anak belajar di rumah. Jadi bisa diberikan pra atau pascanya. Nah, ini anak-anak karena di sekolah saya itu tidak seperti yang tadi sampaikan Hukom punya fasilitas yang memadai. Jadi mereka membawa HP di sekolah pun terbatas. Tidak semua anak punya dan terkadang juga kesulitan. Hanya momen-momen tertentu dan anak harus berkelompok dalam menggunakan Android. Kalau biasanya di kelas yang muridnya sedikit saya menggunakan laptop seperti itu. Kemudian ini jadi nanti ada belajar, ada game quiz, kemudian ada untuk kelas 5. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mencoba, ini MPI yang saya buat, bisa di-scan atau di-screenshot dulu, nanti bisa dimainkan. Saya menggunakan SAC. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Ini kemarin kan harus ada tampilan apa namanya? Tampilan video pembatiknya. Nah, ini tampilan pertamanya. Jadi ada menu belajar dan game, ada petunjuknya, petunjuk permainannya. Kemudian ini disajikan halaman kedua, di belajar itu ada memilih, anak memilih audio boleh, visual boleh, audio visual boleh, kinestetik boleh. Nah, ini ada apa ya? Jargon maskotnya ada, karena ini gamenya itu awalnya mau saya buat game, cuma ternyata tidak masuk di game harus lebih seru dari itu. Ke depan pengen banget saya belajar membuat game edukasi. Jadi Pai Game namanya, PAI, kemudian ini tentang kitab Allah sehingga saya menampilkan tokoh Kitty dan Taba atau kitab ya, Kitty dan Taba. Kemudian tampilan untuk yang audio seperti ini, jadi tinggal klik nanti ada suara audio, salah dengarkan audio. Kemudian yang visual itu saya tampilkan pamflet poster-poster tentang ringkasan kitab Allah. Kemudian untuk tampilan selanjutnya ada audio visual, ada video untuk disimak, kemudian ada kinestetik, mari berkarya. Jadi anak-anak ketika perjalanan yang tadi itu mereka membawa alat, kalau ini bisa disiapkan di rumah. Membuat cepat potongan ya. Cuma kekurangannya kemarin di video di aplikasi saya itu adalah tidak mencantumkan gambar. Ini evaluasi saya sendiri ya, belum ada masukan, cuma saya merasa oh ternyata kurang. Saya tidak menyajikan gambar contoh potongan kertasnya seperti apa. Sehingga mungkin pengguna itu bingung harus dipotong seperti apa anak-anak. Kemudian ini untuk gamenya, ya evaluasinya, jadi ada menjodohkan, kemudian ini ada menjodohkan juga, ada mengelompokkan juga. Jadi ini yang masuk di kategori Taurat mana, Injil mana, Al-Quran mana, untuk dilaksanakan peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya.
Selanjutnya saya persilahkan ya, bisa sambil ngobrol. Jadi ini tidak perlu apa namanya terlalu formal. Bapak Ibu mungkin bisa ikut berbagi. Oh, saya pernah menjumpai seperti ini. Oh, saya pernah menerapkan yang sama dengan Bukom atau Bu Ruli atau saya ya Pak Husen. Kemudian nanti berbagi, kita saling berbagi pengalaman atau berbagi informasi sehingga kita pembelajaran di kelas itu bisa lebih baik lagi. Monggo, mungkin dari Bu Ruli sama Bukom juga saling menyampaikan tambahan juga tidak masalah. Mungkin silakan raise hand untuk yang ingin memberikan pertanyaan atau respon. Saya Pak Rule, Pak, ya Allah, Pak terusnya punten, Pak Husen, ya Allah luar biasa, super kreatif Pak, ini sangat menginspirasi, nggih. Luar biasa Pak karyanya Pak, sangat menginspirasi. Terima kasih. Selamat buat Pak Husen, nggih. Oke Bu, sama belajar Bu. Kebetulan saya itu hobinya berpramuka Bu, jadi memang anak-anak suka kalau biasanya ekstra pramuka dan itu dibawa di pembelajaran di kelas, mereka sangat tertarik. Pak, tadi kan jenengan pakai HP nggih? Nggih. Nah, itu ada kendala nggak waktu anak-anak disuruh bawa HP ke sekolah? Ini terdengar nggak Bu suara saya? Terdengar. Soalnya video saya kok ini nge-lag ya. Jadi kalau kendala pasti ada. Jadi sebenarnya ketika saya komunikasi dengan orang tua, misalnya satu kelas ada 20 anak, karena sekelas saya itu siswanya sedikit-sedikit tuh. 20 anak itu paling yang bisa membawa sekitar 13 atau 14. Dan ternyata kendalanya itu dari 13 atau 14 anak, biasanya yang bisa digunakan ada kuotanya itu tidak sampai 10. Nah, itu menjadi kendala yang memang apa ya? Akhirnya ya mau tidak mau harus memasangkan akses WiFi dulu. Kebetulan kalau WiFi sekolah kan terbatas juga. Itu biasanya saya memilih untuk pakai tethering HP saya biar lebih kuat. Karena kalau pakai sekolah nanti takutnya loadingnya kurang kuat. Terus kalau penggunaan kemarin itu yang paling pertama ya. Kebetulan kalau yang saya tampilkan tadi itu di anak-anak sudah pernah menggunakan scan barcode ya. Sehingga mereka tidak kesulitan. Kalau dulu pas pertama itu sangat kesulitan. Karena mereka ada HP yang support ada langsung scan barcode, ada yang harus membuka lewat Google, sehingga mereka agak kesulitan dan akhirnya saya share. Kalau dulu itu saya share lewat linknya lewat grup WhatsApp, tapi yang kemarin alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Luar biasa Sudah beberapa kali ya Pak. Iya Pak. Berarti jenengan ini sudah beberapa kali nggak pertama kali waktu itu? Untuk menggunakan barcode-nya ya. Sebenarnya sebelum saya ikut pembatik, kalau pembelajaran seperti ini yang menggunakan pembelajaran keluar kelas itu pernah saya terapkan di dulu, tapi secara langsung. Tapi kalau yang menggunakan teknologi dan akhirnya saya kemas menjadi diferensiasi, itu baru pertama ini Bu. Kalau kemarin sempat itu saya tidak kepikiran untuk mengemasnya dalam diferensiasi. Baru pas level 3 kemarin buat aplikasi, saya kepikiran ada diferensiasi dalam aplikasi, terus kepikiran juga di dalam penjelajahan itu menjadi berbasis diferensiasi itu. Gitu Bu. Jadi memberikan kesan yang luar biasa pembatik ini. Iya, luar biasa. Jenengan juga luar biasa. Nggih, Bu Ruli. Jadi yang saya sangat mengapresiasi nggih. Jadi dengan fasilitas yang terbatas, namun Pak Husen itu luar biasa semangatnya, tetap menciptakan inovasi-inovasi untuk pembelajaran di kelasnya. Itu yang perlu diacungi jempol, Bu Ruli nggih. Kadang yang fasilitasnya lengkap saja, kalau tidak ada kemauan pasti tidak akan terwujud nggih. Tapi Pak Husen ini luar biasa. Sangat menginspirasi Pak. Keren Pak, kreatif. Oke, sama-sama Bu, Jiran juga luar biasa. Sama-sama melengkapi. Ternyata kita perlu berbagi. Oh, ternyata dalam ketika kita berada di kelas rendah itu seperti apa, ketika kelas tinggi itu seperti apa ya. Kalau saya sendiri mungkin harus berubah-ubah setiap harinya, harus menjadi sosok yang berbeda ya. Apalagi kalau Bapak itu ya, kalau Ibu mungkin pengalaman
ngomong anaknya sendiri ya. Tapi kalau bapak itu terkadang, oh ketika saya pertama kali jadi guru tuh bingung. Ketika kelas 1 terkadang saya mengajarnya harus gimana. Ketika di kelas 6 harus gimana. Kalau sistemnya sama ya tentu tidak. Ternyata belajar dari teman-teman guru, oh guru-guru yang sudah lama mengajar, oh kelas 1 tuh harus gimana. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kayak tadi Bukom, oh berarti di kelas 3 seperti ini, kelas 5 seperti ini. Jadi kita perlu menemukan rumus atau resep yang sesuai. Apa ya Bu? Turnuan ya, sudah berbagi. Ini sebentar lagi kayaknya selesai. Tapi ini monggo yang mau, oh ya ini siapa yang mau bisa? Pak Kusnoko, monggo Pak Kusnoko bisa dinyalakan mikrofonnya. Dari mana Pak Kusnoko bisa dikenalkan? Mic-nya belum dinyalakan mungkin Pak Kusnoko? Oke. Mana tadi Pak Kusnoko? Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin ikut berbagi atau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan apa ya tanggapan terkait praktik baik yang kami laksanakan, monggo disilahkan. Atau mungkin juga mau pengen sharing juga sesama pernah ikut guru pembatik ya. Ini saya sama dengan Bu Komariah, jadi saya juga pengalaman pertama tahun ini ikut guru pembatik dan rasanya kemarin itu kayak mimpi ya Bu Kom. Jadi tiba-tiba bisa masuk level 4 ya. Ini ada Bu Ninda Septiana Hartanto, monggo Bu Ninda bisa dinyalakan mic-nya dan kameranya. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf izin untuk off cam ya. Oh, jadi. Ngapunten, ya terkait dengan MPI yang dikembangkan. Tadi kalau saya nggak salah dengar pakainya SAC, begitu nggih Bapak nggih? Nggih, kalau saya pakainya SAC. Oke. Izin bertanya Bapak, mungkin barangkali ada solusi. Kemarin saya itu juga mengembangkan MPI itu pakai SAC Bapak. Cuman seperti yang diketahui pada umumnya bahwa kalau sudah 30 hari kan sudah nggak bisa dibuka ya Bapak ya. Jadi untuk mengedit-edit kan juga nggak bisa. Nah itu solusinya seperti apa ya Pak? Biar tetap kita itu bisa mengedit atau mungkin kemarin itu saya lupa tidak saya ekspor menggunakan aplikasi Pak. Jadi ya sayang banget kan nggih. Nah terus solusinya seperti apa? Mungkin biar nggak usah bayar gitu Pak ceritanya. Barangkali sudah pernah dicoba dan berhasil seperti itu. Matur suwun Bapak. Anjir. Tapi Bu Ninda ini hasil karyanya itu masih bisa digunakan apa tidak? Kalau terkait hasil karyanya masih Pak, kan masih kemarin ya? Saya ekspornya lewat link itu nggih, HTML5 kan nggih. Yeah. Nah, terus akhirnya ketika saya implementasikan kepada siswa itu mau nggak mau harus saya pindah laptop, kemudian saya install lagi di laptop lain gitu kan, tapi kan harus pinjem laptop temannya Pak. Nah, harapan saya kan barangkali Bapak menemukan sebuah cara gitu Pak. Jadi walaupun di laptop kita sendiri yang kemarin kita sudah install itu tetap bisa dipakai tanpa harus membayar gitu Pak. Kalau saya itu Bu, kebetulan saya kan juga pertama menggunakan SAC, cuma kemarin sebenarnya sama. Saya itu malah kemarin itu ketika 30 hari pas, itu kok tiba-tiba yang aplikasi nggak bisa dibuka juga, yang ibaratnya sudah sudah saya bagikan itu loh. Terus ternyata saya refresh, saya ulang di drv.tw itu, saya ulangi kembali, ternyata masih bisa digunakan. Kalau untuk filenya, kebetulan saya kemarin backup itu karena saya uji cobanya sebelum di HTML untuk dikeluarkan itu saya sampai revisi 8 kali kalau nggak salah, karena ada beberapa nggak bisa diputar atau pengelompokannya tidak tepat, itu sampai 8 kali. Kalau itu masih punya filenya, kemarin saya sempat nyoba 1 kali, ya, tapi belum tak edit karena memang belum sempat juga mau menambahkan yang tadi ada foto. Itu solusinya saya nginstal ulang lagi.
nginstal ulang di laptop. Kebetulan kalau di sekolah itu saya ada beberapa laptop, Bu. Laptop yang biasanya digunakan untuk AMBK ada 5. Nah, itu saya pakai laptop yang satunya saja, dan pakai akun yang lain gitu loh untuk menggunakannya. Itu bisa dibuka kembali. Tapi kalau memang sudah yang 30 hari ini saya belum ada solusi juga. Solusinya kalau saya tanya kemarin di beberapa YouTube ya, saya kemudian nyari-nyari di YouTube, ya solusinya adalah beli lisensinya. Seperti itu Bu Ninda. Kalau Bu Ninda nggak disimpan atau gimana? Oh, enggak Bapak. Sebenarnya kemarin kan diekspor tapi pakai HTML aja. HTML aja, nggak disimpan itunya berarti? Programnya ya masih ada Bapak. Yang kayak misalnya apa namanya, yang untuk dieditnya masih ada. Nah itu kan masih ada nggih. Cuman ya itu tadi saya baru menemukannya, saya install di laptop lain, kemudian saya masukkan filenya, nanti tinggal diedit, ekspornya pakai laptop lain. Cuman terkendalanya karena di sekolah kan masih fasilitasnya terbatas Bapak. Jadi iya harus pinjem laptop temen kan gitu kalau kan. Sudah 5 bulan habis nggak ada laptop buat yang lagi ya. Nah, makanya. Oke, Nje Bapak, matur suwun. Kemarin saya juga gitu. Oke, makasih ya Bu. Nje, matur suwun Pak. Nanti saya juga belajar ini. Monggo yang lain mungkin atau mungkin ada yang punya solusi yang ditanyakan Bu Ninda. Monggo Pak Kusnoko. Pak Usen, suara saya terdengar, Pak Usen. Terdengar, sampun. Iya, tadi sinyal, Pak. Nah, begini saya hanya ingin menanggapi kegiatan ini. Saya mengapresiasi kepada teman-teman ini, Pak Ahmad, Pak Bu Komaria dan Bu Ruli ya, terima kasih. Ini tentunya menginspirasi teman-teman guru yang lain. Ini dari paparan panjenengan semua ini ternyata betul-betul keberpihakan pada murid sangat nyata. Artinya anak dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, voice, choice, ownership-nya, anak-anak diajak untuk begitu juga istilahnya kita kolaborasi dengan anak dan anak diberi kesempatan untuk ingin belajar apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya melihat luar biasa dari Duta Teknologi ini. Kami ucapkan terima kasih Bu Anita. Ini saya juga bisa mendapat inspirasi dari teman-teman. Saya ingin berpesan ini kepada teman-teman, jangan berhenti untuk selalu melakukan hal-hal yang baik ini. Mungkin kendala kondisi Sarpras. Ini saya kutip dari Mas Menteri, beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas. Yang terpenting tugas dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak peningkatan pembelajaran ke murid. Satu lagi buat teman-teman, mumpung ini hadir semua, ini Bu Ruli juga alumni guru penggerak. Pesan dari Mas Menteri, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Itu terima kasih buat teman-teman. Saya luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, semangat terus. Ini menginspirasi guru-guru yang lain. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pesannya Pak Kusnoko. Terima kasih. Kami direfleksikan kembali. Jadi memang kita harus selalu berkarya sebagai guru ya. Dimanapun kita ditempatkan ya. Kita harus selalu menyesuaikan dan kita harus tetap berkarya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahi Bapak Ibu semuanya? Sudah cukup sekali. Mungkin mau memberikan closing statement. Bukam dulu mungkin. Monggo Pak. Ini waktunya sudah ini loh Pak. Ngapunten. Sudah Bapak. 12. Bu Ruli, ada tambahan? Tidak ada? Bu Anita tadi mungkin terakhir Bu Anita. Ya, sudah Pak. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu, meluangkan waktu hari ini. Kita bersama-sama belajar, kita berbagi, kita mengobrol bersama. Ya, yang tentunya semua ini kembali yaitu untuk kepentingan peserta didik di sekolah kita masing-masing, yaitu untuk sama-sama kita mencetak generasi yang akan meneruskan perjuangan kita di masa depan.
Terima kasih dari saya. Sebelumnya kita berdoa. Karena tadi dibuka dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Katanya ya, ibaratnya kita buka toples sudah diisi, dan nggak ditutup nanti kopiak-kopiak akhirnya tumpah semua. Monggo kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih dari saya, kami dari webinar Rompi ya. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Pak Kos, terima kasih. Iya Bu Ruli, semangat luar biasa, lanjutkan. Luar biasa Kakak, Bapak Ibu, guru penggerak ini luar biasa ini. Saya belum bisa ikut guru penggerak Pak. Masih ada kesempatan Pak Ahmad bisa daftar. Masih nunggu masa kerja, saya baru 3 tahun. Oke. Izin Nabi Bapak Ibu. Atas partisipasinya sekali lagi. Monggo. Terima kasih teman-teman.